예지야, 잠깐만. 잠깐만. 분따르 예지, 분따르. Kenapa? minum sedikit demi sedikit. 조금씩 먹어. sedikit demi sedikit. mahal di Korea. Coba bayangin ini. Kamu lagi duduk santai di pinggir jalan di Indonesia. Cuaca panas, tenggorokan kering, terus kamu pesen 1 gelas jus alpukat. Seger banget. Buat kita itu hal biasa. Bahkan bisa dibilang minuman default kalau lagi pengen yang enak tapi simple. Lagi pengen jus alpukat nih, akhirnya beli jus yang jualan di dalam komplek biar deket aja. Jusnya super kental dan manisnya pas. Harga 1 gelasnya 13.000. Tapi sekarang, coba kita ganti sudut pandangnya. Bayangin kamu orang luar negeri, atau yang biasa disebut bule, baru pertama kali ke Indonesia, terus ada yang nawarin, mau coba jus alpukat? Di kepala kamu mungkin langsung muncul pertanyaan, alpukat di jus. Jus alpukat, siris, diminum. Karena di negara barat, alpukat biasanya dimakan asin, di salad atau guacamole. Kenapa orang di Indonesia campur alpukat sama manis kayak coklat? Buat aku itu nggak masuk ke kau. Yang pertama kali aku kesini, aku kayak aneh banget. Gimana caranya orang bisa minum jus sama coklat? Tapi itu alpukat nggak masuk ke kau kan? Dan disitulah semuanya mulai jadi menarik. Karena ternyata sesuatu yang kita anggap biasa bisa jadi hal yang benar-benar aneh di mata orang lain. I think I need like 10 of these every day, guys. Wow, wow. Not sugary. Wow, my new favorite beverage, guys. You already know what I'm gonna say, right? Di banyak negara, alpukat itu bukan makanan manis, bahkan bukan minuman. Di tempat seperti Jepang, Korea, Eropa, sampai Amerika, alpukat itu masuk kategori makanan gurih. Mereka makan alpukat dengan cara yang beda banget dari kita. Dicampur salad, ditaruh di atas roti panggang, dikasih garam, lada, bahkan minyak zaitun. Jadi buat mereka, alpukat itu identik dengan rasa asin atau savory, bukan manis. Makanya ketika mereka pertama kali dengar ada yang namanya jus alpukat, itu bukan cuma aneh, tapi hampir gak masuk akal buat mereka. Kayak melanggar aturan yang selama ini mereka punya. Ya. Mantul! Dan ini yang seru. Ketika bule-bule ini ditawarin jus alpukat, hampir semuanya punya reaksi yang mirip. Mereka ragu. Ada yang ketawa kecil, ada yang bingung, ada yang langsung bilang, kayaknya aku gak bakal suka deh. Bukan karena mereka sok picky atau gimana, tapi karena otak mereka udah punya template. Alpukat itu ya makanan. Jadi ketika disuruh minum jus alpukat, otak mereka kayak bilang, ini salah. Dan kadang kita juga gitu kan. Kita nggak suka sesuatu bahkan sebelum kita benar-benar mencobanya. ¿Qué tal? Ah, muy bueno, tío. ¿Sí? Sí. Vale, es que a mí me gusta mucho el aguacate. ¿Sí? Sí. Ah, ¿Verdad? muy bueno, este es el mío. Terus momen itu datang. Mereka akhirnya nyoba. Pelan-pelan, satu tegukan, dan biasanya yang terjadi itu sama. Mereka diem. Beneran diem. Kayak otaknya lagi loading. Kayak ada yang gak sinkron antara ekspektasi dan realita. Dan ekspresi mereka berubah. Dari ragu jadi kaget. Dari kaget jadi penasaran. Dari penasaran jadi nambah lagi. That is so sweet and so delicious. That is incredible. I could just have this every day forever, and I think I'd like live a happy life for the rest of my days. Karena ternyata kombinasi alpukat yang creamy dicampur coklat, susu, gula itu bukan cuma oke, tapi nagih banget. Yang lebih menarik lagi, banyak dari mereka yang awalnya skeptis malah jadi suka banget. Ada yang kasih nilai tinggi,
ada yang bilang ini salah satu minuman terbaik yang mereka coba di Indonesia. Bahkan salah satu minuman terbaik yang pernah mereka coba seumur hidup. Bahkan ada juga yang setelah balik ke negaranya, mereka nyoba bikin sendiri. Padahal sebelumnya, mereka bahkan gak bisa bayangin minum alpukat manis. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Emotional damage. Dan di sini kita bisa lihat sesuatu yang sederhana, bahwa kadang yang kita tolak di awal justru bisa jadi sesuatu yang kita suka di akhir. Nah, sekarang kita tarik sedikit lebih dalam. Fenomena ini sebenarnya nggak cuma soal makanan, ini soal cara kita melihat hidup. Dalam filsafat, ada satu gagasan yang cukup populer, terutama dari pemikiran Søren Kierkegaard, seorang filsuf eksistensialisme. Dia pernah menyinggung bahwa manusia seringkali takut pada sesuatu yang belum dikenal. Bukan karena itu buruk, tapi karena itu asing. Dan manusia secara alami lebih nyaman dengan yang familiar. Bikin gemes, jadi mereka lagi makan di restoran Indonesia. Tapi bukan di Jakarta, bukan di Bali. Ini di Jepang. Depan mereka udah siap 2 gelas jus alpukat segar banget. Jusnya nggak langsung diminum, malah dicium dulu. Sekali, 2 kali. Dan setelah itu diseruput juga akhirnya. Dan reaksinya satu kata yang keluar. Oishi. Kita sering menolak hal baru, bukan karena itu salah, tapi karena kita belum pernah mencobanya. Kayak jus alpukat tadi, kelihatannya aneh, kedengarannya nggak masuk akal. Bahkan mungkin bikin kita bilang, ngapain sih? Tapi setelah dicoba, justru itu yang bikin kita berubah. Dalam hidup juga sama. Kesempatan baru, pengalaman baru, orang baru, semuanya sering terasa gak nyaman di awal. Tapi bukan berarti itu buruk. Bahkan bisa jadi, itu cuma jus alpukat versi hidup kita.